Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G dengan anggota. Nama saya Filza Nabila dengan NIM E140123149. Nama saya Desyani Wardatu Nazifah dengan NIM E34012311032. Saya Dimas Dibowo dengan NIM E4401231024. Saya Felicia Lavina Zahwa dengan NIM G4401231005. Saya Asna Nafisa dengan NIM I14012310333. Selamat datang dalam video presentasi ini yang akan bahas topik pentingnya mengenai inovasi vaksin. Tapi sebelum itu mari kita mengenal apa itu vaksin terlebih dahulu. Apa itu vaksin? Vaksin adalah substansi yang digunakan untuk melatih sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan penyakit tertentu. Biasanya mengandung fragmen atau organisme yang dilemahkan atau tidak aktif yang menyebabkan penyakit tersebut. Bagaimana vaksin bekerja? Vaksin memicu respon kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit sebenarnya. Ketika seseorang divaksinasi, sistem kekebalan tubuh akan memproduksi antibodi yang dapat melawan penyakit yang diincar. Jika seseorang kemudian terpapar penyakit tersebut, sistem kekebalan tubuhnya akan lebih siap untuk melawannya. Inovasi vaksin pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai vaksin mRNA. Vaksin mRNA merupakan mRNA yang mengkode antigen yang diterjemahkan di dalam sel inang dengan vaksinasi. Jenis vaksin ini memiliki struktur genomik yang dapat memperkuat diri sehingga menyebabkan terjadinya replikasi RNA secara ekstrim di dalam sitosol. Vaksin berbasis mRNA secara aktif menginduksi aktivasi sel B-respon dan sel T sitotoksitas. Keunggulan vaksin mRNA ini ditandai dengan tidak adanya integrasi genom, respon imun yang meningkat, perkembangan yang cepat, dan produksi antigen multimerik. Vaksin mRNA tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Salah satu vaksin yang menggunakan pengembangan dari vaksin mRNA ini adalah vaksin BNT162B2 atau Pfizer-BioNTech yang ditemukan oleh pendiri BioNTech, Dr. Ugur Sahin, bersama dengan Dr. Ozlem Tureci pada tahun 2020. BioNTech, sebuah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Jerman, bekerja sama dengan Pfizer, sebuah perusahaan farmasi multinasional asal Amerika Serikat, untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin BNT162B2. Vaksin mRNA ini diberikan dengan disuntikan ke otot. Setelah masuk ke dalam tubuh, mRNA dari vaksin yang ditangkap oleh sel imun akan mengarahkan sel tersebut untuk memproduksi spike protein. Protein ini merupakan protein yang menyusun bagian dari permukaan virus corona. Setelah sel imun mengenali komponen genetik tersebut, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan virus corona, sehingga tubuh akan lebih cepat mendeteksi dan menghancurkan virus. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan tubuh untuk terpapar virus tersebut. Inovasi vaksin selanjutnya yang akan kami jelaskan adalah mengenai vaksin subunit. Vaksin subunit diproduksi pada tahun 1980-an untuk melindungi manusia dari hepatitis B. Vaksin subunit merujuk pada bagian protein dari virus yang akan digunakan dalam pengembangan vaksin, melibatkan inovasi dari berbagai ilmuwan di bidang virologi. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat disebut sebagai penemu dari vaksin dari virus ini. Vaksin subunit dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Mengidentifikasikan bagian yang dapat memicu respon kekebalan tubuh. 2. Memproduksi secara terpisah berupa protein, karbohidrat, atau asam nukleat. 3. Daya vaksin diberikan pada individu melalui suntikan. Yang keempat, sistem kekebalan akan mengenali dan melawan serta mencegah perkembangan penyakit yang serius. Umumnya, dampak yang terjadi memiliki efek samping yang sedikit karena hanya mengandung bagian virus yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi terkadang mengalami gejala ringan yang bersifat sementara. Selanjutnya, memberikan perlindungan jangka panjang sebab tubuh dapat mengingat jika terpapar di masa depan.